kami kan pemerintahan yang sah pada waktu itu. Anda kan melakukan pemberontakan. Jadi kami mengeluarkan biaya untuk menumpas pemberontakan. Luar biasa kejam mereka ya. Itu faktanya. Pak Rom bilang, bagaimana saya harus mengeluarkan uang memberikan kepada Anda untuk membeli peluru yang membunuh nenek moyang saya. Lah Bung Karno nggak puas. Lalu dia melakukan agitasi di mana-mana. Terjadilah aksi-aksi massa yang judulnya pembatalan KMB. Pembatalan KMB, ya kan? Rakyat menuntut. Tapi kabinet-kabinet pada waktu itu sempat mencicil klaim Belanda terhadap hutang. Babe Ridwan, ya, waktu kita memproklamasikan kemerdekaan itu kan tidak mudah sebetulnya kan. Sebelum dan sesudahnya masih banyak masalah, kemudian masih banyak perbedaan untuk menyusun Indonesia merdeka, kemudian untuk menjalani jembatan emas, Belanda mau kembali lagi, dan bahkan terjadi agresi Belanda 1 dan 2, ada perundingan, banyak sekali perundingan. Ada perundingan Linggarjati, ada Rumroyen, ada konferensi meja bundar. Masih banyak misalkan sejarah di literatur di dalam memori bangsa Indonesia yang kadang-kadang belum sesuai dengan cita-cita pada proklamasi dulu. Salah satunya itu adalah konferensi meja bundar. Yang diselenggarakan 23 Agustus ya? 23 Agustus tahun 49 di Den Haag. Itu apa yang Abang pahami dari konferensi meja bundar? Karena katanya masih banyak menyisahkan masalah kita. Sekarang begini, saya mulai dulu. Dalam pecahan uang, pecahan 100.000 rupiah, kan ada gambar Bung Karno dan Bung Hatta. Yang dulu, yang sekarang. Coba aja lihat captionnya. 100 ribuan sekarang. Captionnya coba dilihat, kan nggak ada presiden dan wakil presiden. Iya, belum. Iya. Aku lihat bang ya. Ada lihat aja. 100 ribu ya? Iya. Ada Soekarno Hatta. Iya kan, captionnya lihat. Oh iya. Gak ada keterangan presiden. Setelah KMB. Setelah KMB dulu ini? Iya, nggak boleh. Ini bagian dari perjanjian konferensi meja bundar? Secara tidak langsung begitu. Jadi kita di sini yang harus paham, ini Bank Indonesia atau Bank di Indonesia, beda. Bank Indonesia atau Bank di Indonesia? Artinya bank orang di Indonesia. Iya. Jadi Abang masih percaya bank kita ini dikelola oleh orang aslinya? Kita lihat struktur sahamnya ya. Tapi Bang, saya menaruh hormat. Kok Abang teliti betul? Kita cuma tahu jajan aja, beli rokok, beli bakso gitu loh. Luar biasa Bang. Ya itu. Jadi begini kan. Coba cerita dulu soal. Jadi KMB itu dimulai di Jakarta ya kan. Karena itu prakarsa dari Sultan Hamid dan Mr. Rum. Muhammad Rum ya? Ya, jadi diawali dengan perjanjian Romroyen maksudnya? Iya, Romroyen. Itu harus ada utuh, masa Indonesia cuma Jawa dan Sumatera. Merdekanya. Dan jadi kita nggak bisa salahkan Sultan Hamid. Ya kan? Karena itu waktu dia belum Indonesia secara konstitusi. Ya kan? Jadi dia berhak, ya kan? Akhirnya terjadi kesepakatan harus diselesaikan dalam sebuah perundingan yang juga melibatkan Belanda. Dan itu disetujui oleh Bung Karno. Waktu bahkan Bung Karno yang pada tahun 48 menugaskan Mr. Rum atas nama pemerintah bersama Sultan Hamid untuk merundingkan bahan-bahan yang akan dibawa dalam konferensi. Konferensi ini Den Haag, KMB. Maka diputuskanlah
konferensinya pada tanggal tadi selama 3 bulan. 3 Agustus sampai sampai November. Ya, saya tanya Pak Rom, kok sampai 3 bulan lama amat Pak Rom tuh konferensi. Saudara, kita harus merinci jalan-jalan mana yang dibangun oleh Belanda dan bukan, katanya. Oh. Kita juga diharuskan membayar ganti rugi perang di Ponegoro, perang Aceh. Kata orang Belanda ini? Iya, dalam konferensi. Kita udah menang ini mau merdeka, dia mau minta nagih lagi. Iya. Emang keterlaluan betul. Belanda. Iya, itu Pak Rom yang cerita sama saya. Apa perang mana lah? Perang Kesultanan Palembang mengusir Inggris. Pokoknya minta ganti rugi aja. Minta ganti rugi semua. Karena Anda mengganggu pemerintahan yang eksis pada waktu itu. Apa detailnya Pak Rom cerita ini Bang? Soal Belanda minta ganti pemesan perang ini. Detailnya bahwa kami kan pemerintahan yang sah pada waktu itu. Anda kan melakukan pemberontakan. Jadi kami mengeluarkan biaya untuk menumpas pemberontakan. Luar biasa kejamnya mereka ya. Itu faktanya. Pak Rom bilang, bagaimana saya harus mengeluarkan uang memberikan kepada Anda untuk membeli peluru yang membunuh nenek moyang saya. Jelas itu Pak Rom bilang ya? Iya. Di dalam perdebatan di konferensi. Iya, jadi ya mana ditentukan dulu, dirumuskan, didefinisi, mana yang harus kami ganti rugi, mana yang tidak. Kan gitu. Itu yang lama. Yang kemudian ada beberapa hal yang tidak bisa dibawa ke perundingan. Misalnya Pak Rom menanyakan soal Batavse Petroleum Maskapai, BPM yang kemudian jadi Pertamina. Itu kan nggak bisa dirunding di situ. Kata Belanda itu bukan punya kami. Iya. Runding aja nanti serah KNB. Ya Pak Sebang gimana? Defense Bank. Oh itu juga nggak bisa, Anda runding aja sendiri katanya. Inggris itu mungkin ya? Orang Inggris itu? Iya, runding aja sendiri. Jadi akhirnya KMB hanya secara garis besar menyepakati Republik Indonesia Serikat. RIS ya. Konstitusi RIS dibentukkan. Nah Bung Karno nggak puas. Lalu dia melakukan agitasi di mana-mana. Terjadilah aksi-aksi massa yang judulnya pembatalan KMB. Pembatalan KMB, ya kan? Rakyat menuntut. Tapi kabinet-kabinet pada waktu itu sempat mencicil klaim Belanda terhadap hutang. Ada sempat nyicil. Iya kan, utang KMB baru selesai zaman SBY 2009. Benar terjadi. Iya. Jangan salah. Karena waktu perundingan kan terhenti zaman Bung Karno tuh tahun 56 ya. Betul. Bayar utang dia berhenti, nggak boleh bayar utang lagi. Nah, disitulah terjadi konflik dengan Bung Hatta kan. Terjadi konflik karena Bung Hatta kan kepala delegasi, Pak Rom jubir, ya kan. Terjadi konflik, ya kan. Lantas terhenti ini, tapi waktu perundingan masalah Irian Barat kan dituntut agenda KMB dibicarakan lagi. Dituntut kembali oleh Belanda ya? Iya. Setelah penyerahan Irian Barat tahun 63 ya? Kita bayar selesai zaman siapa namanya? Pak SBY 09. 2009 Bang ya? Iya, selesai. Nah, kemudian soal bank, bagaimana ya Bank? Karena BRI itu cuma bank sirkuler, bukan bank sentral, nggak bisa nyetak duit. BNI maksudnya? BRI. BNI, sorry, BNI ya? BNI, iya. Bank Nasional, Bank Negara Indonesia 46. Betul, Pak. Nah, BNI itu nggak bisa nyetak duit, ya kan? Yang nyetak duit, ya Bank, kan begitu. Akhirnya perundingan, terjadi perundingan tahun 52 menjadi Bank Indonesia. Betul. Gubernurnya Pak Safrudin. Nah, negara. Sekarang yang menjadi persoalan bagi kita, minit-minit atau risalah perundingan Pak Saf dengan Yava Sebang itu di mana? Di mana, Bang? Nggak tahu, kalau Belanda mah punya, kita punya. Persoalannya kan setelah itu Pak Safrudin dikejar-kejar. Dikejar dari Belanda? Bukan RI, PRRI gimana? Peristiwa PRRI itu. Iya kan? Itu kan peristiwa PRRI udah nggak lagi. Iya udah kan, mestinya kan ditampung. Iya. Saya menganalogi ya dengan Irian Barat.
kita kan mau beli saham 50% lebih dari PT Freeport. Betul. Irian Barat itu adalah eksplorasi mining di Irian Barat bagian daripada perjanjian Dengan Belanda keluar. Bukan dengan Amerika. Amerika yang pihak yang terlibat Amerika, Belanda, Indonesia dan PBB. Oh, PBB juga terlibat situ ya? Iya kan itu 2 presiden. Ada Pak Harto, ada Pak Karno, ada Pak Harto. Ya. Nah, sekarang kan sudah jelas bahwa saham kita 9 kan. Karena kan kita juga harus forum juga menyepakati kan untuk pihak-pihak yang lain. Waktu zaman Untea, siapa yang membiayai Untea? Waktu zaman apa namanya itu voting referendum ya. Yang segala macam. Nah, itulah kalau zaman Belanda ya begini. Pejabat A berhenti diganti pejabat B. Maka antara A dan B harus melakukan memori van overgave, artinya serah terima catatan-catatan mana yang sukses, mana yang enggak. Oke? Nah, kenapa Pak Saf tidak menyerahkan, tidak melakukan memori overgave, didudak-dudak? Iya. Nah, kenapa Pak Harto tidak menyerahkan kepada Habibie? Dia dijatuhin begitu. Dia dijatuhin begitu, tapi Pak Karno melakukan memori van overgave dengan Pak Harto sehingga perundingan Irian Barat bisa dilanjutkan oleh Pak Harto. Ya, jadi kan? ada kontinuitas itu ya. Jadi kita nggak ngerti kok kenapa ya kita kok 9% kan gitu. Kita mesti 51%. Loh, baca perjanjiannya dong, punya enggak? Kenapa kagak punya? Pak Hartonya diapain? Caranya. Nah, orang bagaimanapun dia kan manusia. Dijatuhin begitu, ya ngapain dia mesti ngomong? Ya kan? Iya. Nah, jadi kita tidak punya pengetahuan yang cukup tentang Freeport. Memang statusnya betul. Dan sebagainya kita nggak cukup. Dan itu memang tertutup Freeport tuh, Bang. Iya, elit aja yang ngerti. Elit juga gak ngerti, dia nggak tahu perjanjian di mana mempelajari berkasnya. Apakah ada di ARNI, Arsip Nasional, kan belum tentu ada. Nggak ada. Ya kan? Nah, ini persoalan kita. Ini semuanya lanjut dari KMB. Iya. Jadi macam-macam ada deal-deal. Belanda keluar, Amerika dapat Freeport, kemudian nanam investasi asing di Indonesia. Dan setujuin Soekarno dan Soeharto dan seterusnya kan. Iya, itu dia. Itu. Jadi kalau saja ya, saya kira Pak Harto orang yang bijak ya, tapi mungkin perasaannya terganggu dengan cara dia jatuh, ya kan? Ya udah. Sekarang nggak ada yang tahu lagi dari kita. Iya. Ya kan, lalu debak-debak, oh masa kita segini, kita minta 51%, dasarnya apa? Iya, historinya nggak kelihatan di mana-mana. Nah, ini Pak Bursa, jadi yang jadi penting bagi kita sejarah itu di sini, ya kan, sehingga kita kok heran, ya kan, kok di uang kertas kita yang ada di saku kita nggak ada gambar kepala negara RI. Ya itu gimana Bang, kok nggak telitinya orang Bank Indonesia itu? Bukan nggak teliti, memang mesti begitu. Karena tadi perjanjian. Ya, perjanjiannya bagaimana? Panjang sejarah sebelumnya. Iya. Kan ini dia kan ada pemilik saham. Berapa persen sih saham kita? Ketika kita take over Yafas Bank menjadi Bank Indonesia. Jadi ini struktur saham itu tersembunyi itu gimana maksudnya? Apa tuh? Struktur sahamnya, pemilikannya. Bukannya tersembunyi, sekarang filenya di mana? Kan kita nggak tahu. Siapa yang menguasai betul-betul kan nggak tahu. Tapi Abang masih yakin betul bahwa Bank Sentral kita dikuasai oleh luar? Menurut saya begini, kita kalau kita menguasai, kan presiden nggak bisa nyuruh gubernur BI nyetak duit. Mestinya bisa dong, Bang. Harusnya, tapi faktanya enggak. Iya, mungkin ya, Bank Indonesia nggak mau. Ya artinya kan ketika beliau memberi kode isyarat bahwa di kantong saya udah ada 11.000 triliun, mesti cetak mestinya buru-buru BI cetak kan, tung 11.000 triliun. Kayak Soekarno. Ya ternyata enggak, akhirnya beritanya dicabut. Iya. Benar. Iya. Kan akhirnya beritanya dicabut. Oh, ini menarik ini ya, ternyata. Itu persoalan kita yang paling mendasar, ya kan. Kemudian kita bicara tentang Pertamina dan sebagainya juga dalam kaitan konteks
Ini kan perundingan. Perundingannya bagaimana dulu? Oke Bang, itu kita seperti kita ini Bang. Kenapa RIS itu kok singkat sekali Bang? Republik Indonesia Serikat itu cuma 6 bulan, 7 bulan. Oh iya. 27 Desember sampai 17 Agustus. Kenapa Bang? RIS Republik Indonesia Serikat itu begini. Jadi emang kan salah satu keputusan KMB itu kan iya, pendirian RIS. Itu. Ya. Itu mekanisme tidak berjalan. Tidak berjalannya negara Indonesia kan anggota RIS. Betul. Presiden negara Indonesia kan Asaat. Betul. Singkat aja Bang ini. Iya kan? Jadi Pak Karno Presiden RIS. Betul. Tetapi presidennya Republik Indonesia Asaat. Asaat. Ini yang menjadi gaduh, kacau ya. Menjadi kacau. Ini misalnya yang paling gampang gaji PNS lah atau istilah sekarang ASN. Ini yang bayar siapa? Kekisruhan itu ya kan yang akhirnya kita keputusan KMB tidak bisa dilaksanakan lah, dibentuklah mosi integral Natsir. Oh iya, mosi integral Natsir itu supaya kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia itu. Karena mekanisme pemerintahan nggak berjalan. Terjadilah Natsir, mosi di DPRS, ya kan Pak Natsir, lalu disepakati membentuk negara kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1950. Iya, iya. Begitu. 17 Agustus 1990 kembali ke NKRI. Itu karena mosi integral ya. Mosi integral Natsir. Oke Bang, sebelum ini Abang lanjut soal mosi integral. Jadi kan salah satu isi dari dokumen KMB itu pembentukan RIS kan. Kenapa para elit Indonesia pada itu setuju bentuk RIS Bang? Apa udah lemah, nggak ada melawan lagi, nggak bisa? Menurut saya taktis aja. Taktis. Ya kan, supaya selesai dengan Belanda dulu. Oh gitu. Agar kita bisa mengganti papan nama kita di PBB. Lagi pula mungkin kita udah capek Bang ngadepin. Enggak, papan nama juga papan penting. Nama harus diganti ya. Jadi papan nama yang di PBB Kalau saya lihat ikat percaturan negara-negara beryang itu aneh-aneh tuh Bang ya. Ada Sumatera Selatan, ada Sumatera Timur, tapi nggak ada masuk apa namanya Jambi gitu kan, aneh-aneh gitu ya. Betul, iya jauh betul. sekali tuh apa namanya negara Indonesia itu gitu loh. Iya, kita dapat kecil sekali. Betul, betul. Semuanya jadi gaduh, terutama juga mengenai uang mana yang mau dipakai. Soal mata uang ya. Mata uang kan pernah US dollar juga berlaku kan di negara bagian di Riau negara bagian dong berarti. Iya. Jadi tapi kalau di tingkat federal dia rupiah. Gitu. Oh gitu ya. Jadi memang enggak lancar jalannya pemerintahan lah antara 49 sampai menjelang Desember 49 Agustus 8 bulan lah umurnya. Ya 7-8 bulan lah ya. 7-8 bulan umur. Justru dan kembali lagi ke NKRI karena mosi integral. Nah mosi integral itu memang disusun Natsir sendiri apa dengan teman-teman lain? Dia didukung yang lain. Tapi jangan lupa kagak ada PKI di DPRS pada waktu itu. Oh belum muncul. Bukan belum muncul, dilarang bergiat akibat Madiun. Oh karena 48 itu ya. Ya kita jangan salah, dia dilarang bergiat, dia ada tapi kegiatan. Tapi pemilu tahun 55 lagi dia. Itu karena dia direhabilitasi oleh Pak Karno, jangan salah. Iya. Pak Karno mengundang Ketua PKI pada waktu itu Tan Lingji. Lalu Aidit M.H. Lukman nyotok, itu menghadap Pak Karno, lalu dinyatakan rehab. Kan itu zaman KSAP TB Simatupang. Betul. Ya kan? Apa itu pelarangan PKI itu, ya kan? Lalu oleh Bung Karno pelarangan itu dicairkan. Lalu PKI dalam 3 tahun itu bergerak. Dan nomor 4 lagi dia. Lalu dia keluar nomor 4, di Jakarta nomor 2 loh. Nomor 2 Bang, di bawah Masyumi ya? Di bawah Masyumi. Masyumi nomor 1 Jakarta loh ya? Begitu, jadi itu nggak sederhana kalau kita ngeliat persoalan-persoalan yang menyangkut kalau kita mau pindah ke soal PKI ya. Itu antara lain juga dia direhab. Direhab. Oke, kembali tadi sekitar mosi integral tadi kan. Jadi minus PKI itu ya. Tapi dia nggak ikut. Jangan ya. salah, dia nggak ikut. Dan juga kalau kita cerita PKI ya kan, apakah dia terlibat dalam proklamasi, dalam revolusi kemerdekaan?
Ya adalah gerakan. Di mana dia melakukan Pemberontakan ada. Hah? Dan pemberontakan itu gimana itu? Dia melakukan pembantaian pada Januari tahun 46 di Pekalongan, Karsedan Pekalongan. Oh itu Bang ya. Ya kan, lalu dia lanjutkan di Sumatera Timur. Sumatera Timur. Ini jangan salah. Baru puncaknya adalah di Madiun. Rantai apa namanya, kesinambungnya kelihatan waktu itu ya. Iya, baru terakhir Madiun. Jadi dia tidak salah menurut saya langkah yang diambil oleh KSAP Jenderal Simatupang Untuk membubarkan. membakar, Tapi Bung melarang Karno kegiatannya. rehab kembali ya. melarang kegiatannya. Oke, kembali ke kompresi meja bundar Bang ya. Kelemahan kita di kompresi meja bundar itu menurut saya jelas kita menerima RIS itu salah satu. Selain di RIS itu apa lagi Bang? Kedua, RIS, ya ganti rugi. ganti rugi. Nah itu juga kelemahan. Kita dijajah kok ganti rugi. Lah kan kita mau Indonesia kembali kecuali Irian Barat. Kan KIP nggak memasukkan Irian Barat. Tahu betul. Mau kembali apakah nggak? Tinggal gitu aja. Karena kekuatan besar membackup. Sekutu-sekutu ya. Ya sekutu membackup, jangan salah. Tahu ya. Kalau nggak dapat backup sekutu berat. Kita mau perang sama Covid, kagak di backup sekutu berat. Sekutu bilang, lu jangan puksan vaksin. Nggak ada tuh vaksin. Kan berat kita. Iya, betul. Padahal kita udah siap perang sama puksan vaksin. Sama Covid. Kopar-kopin ya. Jadi kita jangan main-main sama kekuatan besar. Itu real fakta. Bukan berarti saya demen ya. Kita orang politik mesti real. Artinya membaca situasi. Iya. Jangan utang-atik superpower maksudnya. Tapi memang dulu Bang kayaknya sekutu sama Belanda nih ada TikTok lah gitu supaya dia dapat bagian dari hasil meras. Iya. Jadi saya Sumber kira daya alam. sepanjang abad 21 ya sekarang ya, faktor superpower itu masih tetap harus diperhitungkan. Ya kan? Harus tetap Ya perhitungkan. untuk sekarang ya Amerika dan Barat lah Bang. Iya, ini lah. buat generasi muda juga harus mempertimbangkan itu ya. Kalaupun perang dengan Cina kalah Cina kayaknya. Ya saya kira ya Cina sulit melawan superpower. Ya kan ada 15 pangkalan militernya di Pasifik dia. Oh iya, 15 loh Bang. udah dikepung, udah kepung, gitu. Luar biasa memang Amerika dia ada geopolitiknya jangka panjang betul. Iyalah, bayangkan aja buzzer aja dia bahas. Kita aja nggak Tapi hirau Abang ini buzzer. bukan pro Amerika bukan Bang ya? Apa? Bukan pro Amerika dalam rangka geopolitik. Enggak, kita realistis membaca Realistis, keadaan. iya. Kita nggak bisa berhayal, ya kan? Saya nggak suka berhayal. Yang real saja, bahwa pitung satu biji, jangan dibikin 80. Misalnya, ya kan? Ada cerita pitung itu ya. Atau pitung itu ada 10 gitu ya. Betul. Jumlahnya makin bertambah populasinya. Tambah populasi pada sendiri itu. Dan belum ada variannya kan? Oke. Pitung varian Delta, pitung varian Lambda. Iya. Kayak Covid.